Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu materi tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Nah, untuk kali ini kita akan menerapkan operasi tersebut pada masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi nanti dengan kalian mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan, kalian menonton dengan baik, insya Allah nanti kalian bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Pasti asik dong? Pastinya. Yuk ikutin videonya sampai selesai. Ya, kita lanjut untuk soal cerita. Gaji Pak Denny sebesar 840.000 digunakan untuk 1/3 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1/5 bagian untuk membayar pajak, 1/4 bagian untuk biaya sekolah, dan sisanya ditabung. Tentukan yang A, uang Pak Denny yang ditabung. Kita jawab ya. Kita jawab yang A, uang Pak Denny yang ditabung. Yang ditabung di sini sisa. Sisanya berapa bagian? Nah, kan kita belum tahu ya. Sisanya kita harus tahu dulu sisanya berapa bagian. Untuk mencari sisanya berarti kita tahu bahwa pecahan paling besar adalah 1. Berarti 1 kita kurangi dengan 1/3 yang untuk ini ya, rumah tangga. Yang untuk rumah tangga, lalu dikurangi 1/5 dikurangi 1/4. Oke, berarti untuk mengurangi kita cari dulu KPK dari 3, 5, dan 4. Berarti KPK dari 3, 5, dan 4 adalah 60. Karena ini KPK-nya ya, KPK ketemu 60, maka untuk 1 ini bisa kita rubah menjadi 60/60. Karena 60 bagi 60 hasilnya 1. Jadi tidak merubah harga ya. Jadi tetap dikurangi, kita akan ingat, pengurangan kita harus samakan dulu penyebutnya. 60 dibagi 3, hasilnya 20. 20 kali 1, 20. 60 dibagi 5, hasilnya 12. 12 dikali 1, hasilnya 12. 60 dibagi 4, hasilnya 15. 15 dikali 1, maka diperoleh 15. Sekarang kita kurangi 60 dikurangi 20 dikurangi 12 dikurangi 15. Hasilnya berapa? Hasilnya 13. 13/60. Bisa disederhanakan tidak? Tidak bisa. Berarti ini 13/60 bagian. Ini baru bagian. Sedangkan yang ditanyakan adalah uang Pak Denny. Berarti bukan bagiannya, tapi uangnya berapa? Maka kita kerjakan di sini. Uang Pak Denny kita peroleh 13/16 bagian. Kalikan 13/60, kita kalikan dengan sejumlah uangnya 840 ya.
Maka hasilnya berapa? Untuk ini jika bisa dicoret, kita coret dulu. Pertama di sini ada 01, kita coret, berarti coret dengan sini ya. 6 dengan 84 bisa kita coret, 6-nya dapat 1 atau disederhanakan ya. 84 berarti dapat 1 4 ya, dapat 14. Sehingga sekarang tinggal 13 dikali dengan 14, nolnya masih berapa? 1 2 3. 1 2 3. Ya, sehingga sekarang 13 kali 14.000, maka diperoleh hasil 182.000. Ya, gampang ya. Lalu kita lanjut ke yang B. Yang B yang diminta adalah berapa rupiah yang digunakan untuk membayar pajak. Ya, untuk membayar pajak. Ini. Sedangkan di sini yang untuk membayar pajak adalah 1/5 bagian untuk membayar pajak. Sehingga bisa kita tulis satu per 5 dikali dengan 840.000. Ya, di sini bisa kita sederhanakan 5 dengan 840 ya. Masing-masing dibagi 5. 5 bagi 5 hasilnya 1 ya. 840 dibagi 5 hasilnya 168. Sehingga sekarang tinggal diperoleh 1 kali 168, nolnya masih sisa 3. Berarti hasilnya adalah 168.000. Ya, demikian. Bagaimana? Gampang ya? Ya, untuk soal perkaliannya sudah. Satu lagi kita lanjut untuk soal pembagian. Yang kedua, 6/7 meter kayu akan dipotong-potong menjadi 2/7 meteran. Ada berapa bagian kayu yang dihasilkan? Ya, pertamanya ini ada 60. Pertama, ini diketahui bahwa ada 6/7 meter. Panjang kayu totalnya ada 6/7. Nah, dari 6/7 ini akan dipotong-potong menjadi 2/7 meter. Berarti akan dipotong-potong satu potongnya itu 2/7 meter. Maka berapa bagian kayu yang dihasilkan? Nah, nih ibaratnya seperti ini ya. Tadinya segini adalah 6/7 meter. Lalu akan dipotong-potong. Satu potongnya, misalkan satu potongnya itu adalah 2/7. 2/7 meter. Maka kalau 6/7 meter, ini jadi berapa potong? Nah, berarti ini operasi perkalian atau pembagian? Pintar. Pembagian ya. Berarti di sini bisa kita jawab 6/7 dibagi dengan 2/7. Ya, berarti bagaimana caranya? Seperti tadi ya, ingat 6/7 kita tulis, lalu pembagian kita rubah menjadi perkalian, terus yang belakang kita balik, 2/7 kita balik menjadi 7/2. Ya. Berarti kan 6 dikali 7/7 dikali 2. Ya, sebelum menghitung ternyata di sini ada bilangan yang sama atau bisa kita sederhanakan. 6 kali 1 6 per 1 kali 2 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Berarti diperoleh
3 bagian. Ya, jadi ternyata tadi ada kayu yang panjangnya 6/7 dibagi menjadi beberapa potong. Setiap satu potong yaitu harus 2/7 meter. Ternyata setelah kita hitung 6/7 ini kalau kita bagi menjadi 2/7 maka diperoleh menjadi 3 bagian. Alhamdulillah, oke. Terima kasih ya. Untuk hari ini belajar kita cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lain dengan benar. Dan bagi yang belum subscribe, Ibu minta tolong bantuan subscribe-nya ya, agar Ibu semakin semangat membuat video. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.